Halo, saya Super Marivin dan di video kali ini saya akan membahas tentang casting challenge di Indonesia Next Top Model. Video ini mengandung spoiler dari Indonesia Next Top Model. Jika kalian belum menonton episode kemarin hari Sabtu, itu silahkan kalian tonton dulu. Dan setelah kalian nonton, itu bisa langsung ke video ini untuk menonton review saya. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin hari Sabtu itu siangnya saya ada mengisi materi di Institut Pertanian Bogor untuk jadi pemateri fotografi. Dan juga malamnya podcast bersama Ko Ence dari Info Fotografi, sehingga ketika saya udah nonton udah nyiapin materinya keburu ngantuk duluan, jadi nggak sempet upload tadi malam. Makanya pas ketika tadi ada yang nge-komen ditunggu ya episodenya, ya udah saya bikin sekarang meskipun saya ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas dulu tentang apa yang terjadi hari Sabtu kemarin dan hari Minggu ini di Indonesia Next Top Model. Tapi kita akan bahas dulu yang episode Sabtunya, yaitu casting challenge. Oke, saat ini Indonesia Next Top Model kembali lagi ke top 6 atau 6 besar. Kita udah ketahui ya bahwa Ranti dan juga Grace itu kembali lagi comeback, dan di sini kita akan lihat apakah mereka bisa memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan yang pertama ini mereka di makeover dulu oleh Andreas Zhu. Itu adalah seorang stylist atau seorang hairdresser di Indonesia yang cukup terkenal untuk kalangan artis, dan dia ini memakeover atau merubah gaya rambut dari ke 5 orang Indonesia Next Top Model ini, kecuali Ranti, karena kan Ranti kan udah pendek banget rambutnya, jadi dia juga nggak usah diapa-apain lagi lah, karena kalau di chat pun juga kan kasihan nanti takutnya jadi malah nggak maksimal. Dan yang di makeover oleh Andrea Zhu ada Yumi, ada Grace, ada Devina, ada Gea, dan juga ada Ilen. Setelah di makeover, mereka langsung membuat comcard. Mungkin bagi kalian yang baru atau awam di dunia fotografi itu nggak tahu apa itu comcard. Comcard itu semacam kayak kartu nama kalau di kita ya, di orang bisnis, tapi dalam bentuk portofolio kalau di dunia modeling. Jadi kalau fotografer ya itu jarang banget biasanya ngasih comcard, karena dia kan udah jelas portofolionya tuh banyak dan gak mungkin hanya disatukan dalam satu kartu kecil gitu. Sedangkan kalau untuk model, comcard ini kayak lebih ke foto full body, terus medium close up dan juga close up. Jadi kan kalau kita mau ikutan acara nih kayak misalkan Indonesian Idol atau mungkin acara casting, itu biasanya mintanya foto full body sama close up. Nah, kalau di dunia modeling itu yang dimintanya adalah home card. Jadi di situ ada variasi dari beberapa pose dan juga supaya si klien itu bisa ngelihat kamu tuh kayak gimana sih bentuk badannya, terus misalkan rambutnya, terus juga wajahnya, itu ada semua di situ, baik dari full body, medium close up dan juga close up ya. Dan untuk di pemotretan untuk bikin comcard ini hanya menggunakan lighting Godox ya. Godox ini lumayan terjangkau, kalau kalian mencari alternatif untuk lighting yang murah bisa pakai Godox. Terus juga menggunakan layar putih di belakangnya dan satu orang fotografer, dan langsung dilihat di situ. Jadi si model-model ini berkesempatan untuk memilih comcard mereka ini seperti apa. Jadi ingin apa aja foto yang ditunjukkan di situ, dan itu bagi yang tidak paham sebetulnya harus hati-hati, karena jangan sampai dia kelihatannya terlalu ingin bagus tapi malah memilih foto yang sebetulnya tidak merepresentasikan dianya sendiri gitu. Karena kan kalau kita ini ingin dikenal sebagai model yang round, misalkan apakah itu high fashion atau mungkin juga untuk beauty atau mungkin pengen yang strong, fierce, terus juga innocent beauty, itu kita harus menunjukkan semua variasi itu di dalam comcard kita gitu, karena kesempatan itu hanya satu kali dan di semua itu harus variasi nih. Oh, model ini bisa semuanya nih, dia bisa fierce, bisa juga beauty, juga glamour juga bisa, dan itu harus ditunjukkan oleh para model ini gitu. Dan di sini comcardnya dinilai langsung oleh Panca Mamun. Dia mengkritik mungkin ada beberapa yang model yang memilihnya kurang pas gitu ya, baik dari angle-nya atau mungkin dari ekspresinya juga kurang pas. Tapi tidak ada penilaian apa-apa selain hanya komentar dari Panca Mamun ini. Nah, setelah itu para model ini langsung menuju ke perawatan kulit ya. Dan ini sangat penting di dunia modeling karena kulit itu adalah salah satu aset dari para model. Kebetulan langsung dirawat oleh Dr. Devina Wijanarko. Jadi ya salah satu dokter untuk kecantikan yang ada di Jakarta gitu ya. Terus itu penting banget karena kalau kita lihat di beberapa foto terakhir itu kulitnya Devina itu kan ada jerawat yang benar-benar kelihatan banget kan di beberapa pemotretan terakhir, dan mungkin dengan bantuan dari perawatan dari dokter Devina ini, sama-sama ya namanya Devina, mungkin bisa sedikit sembuh lah jerawat yang ada di Devina itu.
Lalu selanjutnya adalah casting challenge. Kalau kalian nonton American Next Top Model atau Asian Next Top Model itu pernah ada casting challenge seperti ini. Jadi mereka itu dikelompokkan 2 orang untuk mengunjungi brand atau pemilik dari butik yang terkenal di kota itu gitu, apakah di New York atau mungkin di Singapura. Nah kalau ini kebetulan di Jakarta, jadi di Jakarta, dan ini dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama ada Yumi dan Grace, yang kedua ada Gea dan Ranti, dan yang ketiga ada Elaine dan Devina. Jadi mereka ini sama-sama digilir nih, yang tim ini mengunjungi siapa dulu, nah terus tim kedua masuk kemana, jadi nanti berputar gitu, seperti itu. Yang pertama mereka mengunjungi Jeffrey Tan. Nah untuk yang kalian gak tahu Jeffrey Tan ini adalah salah satu fashion designer di Indonesia yang sebagian besar karyanya itu fokus di baju untuk perempuan, dan kebanyakan itu gaun-gaun panjang juga ada. Terus juga untuk gaun-gaun baik itu ke pesta atau ke kantor itu dimiliki oleh koleksi dari Jeffrey Tan ini. Dan yang kedua adalah Wong Heng. Jadi Wong Heng ini adalah salah satu dari brand juga di Jakarta yang spesialisnya itu ke baju-baju formal seperti jas, terus juga blazer gitu. Jadi di sini memang fokusnya untuk ke situ. Jadi ingin menunjukkan mungkin wanita kantoran atau wanita yang modern, dan juga seperti masculinity-nya itu dapat gitu, maskulinnya. Dan yang terakhir adalah Danyo Hyoji. Ini merupakan brand yang sangat terkenal di kalangan artis karena pemilihan warna yang sangat berani gitu. Jadi benar-benar vibrant warna-warnanya, dan juga kalau kalian lihat di sini si para fashion designernya juga berpakaian unik ya, ada yang motifnya seperti kertas koran gitu, dan itu yang menjadi keunikan tersendiri dari Danyo Hyoji ini. Dan ini merupakan style pakaian yang berbeda dari Jeffrey Tan atau dari Wong Hang ini. Jadi ketiga pilihan fashion design ini cukuplah unik ya yang dipilih oleh tim INTM, karena yang satu itu lebih ke beauty, terus misalkan long dress, yang kedua ini lebih ke maskulin, lebih ke formal, dan yang terakhir ini lebih ke casual dan juga colorful. Jadi kita bisa melihat bagaimana pemilihan, bagaimana cara mereka itu berjalan, dilihat bagaimana cara mereka bisa, si model-model ini untuk menampilkan pakaian itu dengan yang terbaik, karena kan nggak mungkin kalau pakai baju formal jas itu sama dengan baju casual gitu kan, pasti itu dari jalannya juga udah beda. Jadi setelah mereka di casting, memperlihatkan komkat mereka dan juga portofolio mereka, dan beberapa dari mereka itu dipilih. Jadi untuk Jeffrey Tan memilih Elaine, Devina dan juga Gea, dan untuk Wong Hang memilih Yumi dan Grace, dan untuk Danyo Hyoji itu memilih Yumi, Gea, dan Ranti. Jadi yang dipilih paling banyak itu adalah Yumi dan Gea, dan itu merupakan bukan hal yang aneh, karena seperti yang kita tahu bahwa Gea ini adalah salah satu model yang aktif di runway. Jadi seperti di Jakarta Fashion Week itu, makanya udah nggak aneh banget kalau Gea itu bisa memenangkan challenge ini, karena ini adalah salah satu skill setnya dia. Justru aneh itu kalau dia nggak menang di challenge ini kan. Nah seperti itu. Jadi Yumi dan Gea ini jadi mendapatkan hadiah baju dan juga mendapatkan tips untuk challenge besoknya bersama Ussy Sulistyawati. Karena kan kita tahu ada bocoran juga bahwa besoknya itu akan ada TVC ya. TVC itu merupakan iklan komersil, tapi untuk yang pendek gitu ya, untuk sosial media biasanya, dan itu dimentori oleh Ussy Sulistyawati langsung di situ untuk Yumi dan juga Gea. Overall jadi selamat untuk Gea dan Yumi untuk memenangkan challenge kali ini. Dan untuk episode hari Minggu kemarin untuk eliminasi akan saya upload besok hari Senin ya. Jadi stay tune aja di channel ini. Dan menurut kalian apakah yang besok pulang itu layak untuk pulang? Dan besok ini adalah TVC challenge. Jadi yang artinya tidak ada pemotretan tapi merupakan iklan komersial gitu. Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat. Saya Supem Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.